Ada banyak sekali contoh-contoh organisasi yang berada di lingkungan IPB University. Organisasi-organisasi tersebut pun memiliki tingkatan dan tujuan yang sangat berbeda di antara satu sama lainnya. Yang pertama itu ada BEM-KM IPB. BEM-KM IPB atau yang kita ketahui dengan BEM Keluarga Mahasiswa IPB merupakan organisasi besar yang berada pada tingkat universitas. Organisasi ini menaungi mahasiswa yang berasal dari fakultas-fakultas yang berbeda-beda. Selanjutnya, di bawah BEM-KM IPB terdapat pula BEM yang berada di bawah naungan fakultas. Contohnya itu seperti BEM-A, yaitu BEM Fakultas Pertanian. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM fakultas cenderung lebih sedikit dan tidak terlalu beragam, sehingga organisasi di tingkat fakultas ini seperti BEM-A lebih sederhana dibandingkan organisasi pada tingkat universitas seperti BEM-KM IPB. Ada pula Himpro atau Himpunan Profesi yang merupakan organisasi dalam lingkup departemen atau jurusan. Himpunan profesi memiliki anggota yang berasal dari departemen yang sama, sehingga himpunan profesi cenderung memiliki budaya dan tujuan yang sama. Manusia pada umumnya hidup secara berorganisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan suatu organisasi yang kondusif dan dapat mencapai tujuan bersama adalah dengan menjadikan norma sebagai pedoman untuk penentuan keputusan. Dalam suatu organisasi, norma atau aturan adalah salah satu contoh dari bentuk budaya organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan, asumsi, atau norma yang berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggotanya sebagai pedoman dalam berperilaku dan solusi pemecahan masalah. Budaya organisasi dapat diibaratkan sebagai sebuah penggerak yang mengatur orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya dan memberi batasan-batasan tertentu mengenai hal-hal yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi memiliki peran dalam sosialisasi dan internalisasi para anggota organisasinya. Budaya organisasi sendiri memiliki 7 ciri. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Kedua, perhatian terhadap detail. Ketiga, orientasi hasil. Keempat, orientasi orang. Kelima, orientasi tim. Keenam, keagresifan. Dan ketujuh, kemantapan. Budaya organisasi yang kuat akan mendukung tujuan perusahaan, sementara budaya organisasi yang lemah akan menghambat tujuan perusahaan. Budaya yang kuat juga berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan karena dapat menimbulkan nilai-nilai kunci yang menjadi kekuatan, perilaku karyawan yang terkendali, anggota yang merasa loyal, adanya kebersamaan sebagai bentuk penghormatan terhadap karyawan, semua kegiatan yang berorientasi pada tujuan organisasi, karyawan merasa diakui, adanya koordinasi, integrasi, dan konsistensi, serta berpengaruh positif terhadap perilaku dan kinerja organisasi. Budaya organisasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai peran pembeda antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Lalu yang kedua, budaya organisasi juga berperan sebagai pembawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi tersebut. Yang ketiga, budaya organisasi dapat mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih daripada kepentingan individu. Lalu yang terakhir, budaya organisasi dapat meningkatkan kemantapan sistem sosial yang berada di organisasi tersebut. Adapun 10 karakteristik inti dari budaya organisasi. Yang pertama itu adalah member identity atau identitas anggota dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah group emphasis. Lalu yang ketiga adalah people focus. Yang keempat adalah unit integration. Yang kelima control. Yang keenam adalah risk tolerance. Dan yang ketujuh adalah reward criteria. Lalu ada conflict tolerance. Kemudian means and orientation, dan yang terakhir adalah open system focus. Tiga orang pakar yang mengatakan apa itu pengertian budaya organisasi. Yang pertama adalah Hedge.
Hedge mengatakan bahwa secara umum budaya organisasi dapat diartikan menjadi suatu pandangan mengenai kehidupan seseorang yang di dalamnya mencakup nilai, kepercayaan, aturan, organisasi publik, dan kegiatan ekonomi yang berlangsung dari generasi ke generasi. Yang kedua adalah Andrew Jones dan John May. Budaya menggambarkan kesan dan rasa simpati terhadap organisasi itu dengan kepribadian, image, suasana atau iklim, karakter organisasi, perilaku yang menyenangkan, norma, serta dinamika kelompok. Yang ketiga, Egan mengatakan bahwa budaya organisasi meliputi kepercayaan, ideologi, asumsi, dan nilai dominan. Sehingga dapat diartikan bahwa budaya organisasi merupakan sistem makna bersama dalam organisasi yang menentukan bahwa pada kadar mana yang tinggi bagaimana cara karyawan untuk bertindak. Budaya organisasi secara garis besar memiliki dua elemen budaya. Yang pertama adalah shared meaning yang merupakan arti atau makna yang dimiliki secara bersama dan merata. Yang kedua adalah shared symbol yang merupakan simbol yang dimiliki secara bersama dan merata. Shared meaning sendiri meliputi antara lain nilai, kepercayaan, ideologi, dan norma. Sistem dalam shared meaning ini bisa terjadi karena adanya nilai dominasi dalam suatu organisasi. Pengaruh adanya dominasi dalam shared meaning seperti menjadikan staf berpartisipasi secara penuh dalam mengambil keputusan, memberikan pengaruh pelayanan terhadap klien, terlibat dalam kegiatan di masyarakat, menjadi lebih percaya diri, punya komitmen, terbuka, terbentuknya tim kerja, dan profesional. Sedangkan shared symbol meliputi myths atau mitos, sejarah, upacara ritual, bahasa, dan artefak. Biasanya lebih fokus kepada sejarah atau masa lalu. Diwujudkan secara formal dalam suatu organisasi dan biasanya diselenggarakan secara bersama-sama atau berkelompok. Adapun kompleksitas lingkungan global. Yang pertama adalah perusahaan global menghadapi berbagai lingkungan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, serta berbagai tingkat perubahan. Lalu yang kedua, interaksi antara lingkungan nasional dan luar negeri sangatlah rumit. Yang ketiga, pemisahan geografis, perbedaan budaya dan kewarganegaraan, serta variasi dalam praktik bisnis. Yang keempat adalah persaingan yang ekstrim. Lalu yang terakhir, keterbatasan dalam pilihan strategi kompetitifnya yang diakibatkan oleh berbagai blok regional dan ekonomi. Globalisasi sendiri mengacu pada strategi untuk mengejar peluang dimanapun di dunia yang memungkinkan suatu perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi bisnisnya di negara tempatnya beroperasi. Pada banyak situasi, perkembangan global berfungsi sebagai senjata kompetitif. Penetrasi langsung ke pasar asing dapat mengeringkan arus kas penting dari operasi domestik pesaing asing.